Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saudara yang saya kasih, bukan minggu seperti minggu-minggu yang biasanya, tetapi pada pagi hari ini kita sedang memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau hari Jumat kemarin kita dapat beribadah bersama-sama dalam ibadah kematian Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, bukan seperti minggu biasa, tetapi kita dapat menikmati berkat Tuhan karena Yesus telah mati dan dibangkitkan. 2000 tahun yang lalu kubur kosong membuktikan bahwa Yesus bangkit, menang, mengalahkan dosa. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya ingin sampaikan bahwa kebangkitan itu merupakan hal yang penting. Kenapa saya katakan penting, Bapak Ibu yang saya kasih? Ya, karena Yesus telah menyelesaikan dan menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat dengan sempurna. Amin. Ya. Dan dia berkuasa mengalahkan maut. Dan dia hidup sehingga tidak perlu khawatir akan hari esok. Ya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, saya ingin menunjukkan di dalam Injil tulisan Lukas. Saya mengajak saudara membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-24. Kita akan melihat mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya, saudara dapat memperhatikan Alkitab saudara. Firman Tuhan berkata begini, ya. Lukas 24, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih, inilah kenapa saya katakan
kebangkitan merupakan hal yang penting. Karena membuktikan bahwa Tuhan Yesus telah menyelesaikan dan menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Kedua malaikat mengatakan, kenapa engkau mencari orang hidup di antara orang-orang mati? Karena Yesus telah menang, dia hidup. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, pada pagi hari ini saya ingin menunjukkan, ya, Injil Lukas mencatat kebangkitannya. Dan kita dapat menarik ada 3 hal pembelajaran yang dapat kita lihat dari peristiwa kebangkitan Yesus ini. Ada hal-hal yang sangat menarik dan bisa menjadi pelajaran di dalam pengiringan kita kepada Yesus, Bapak Ibu yang saya kasihi. Apa saja itu? Saya percaya kalau saudara memperhatikannya, saya percaya kalau saudara melihatnya, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apa saja itu Bapak Ibu? Yang pertama, ya, Lukas mencatat kebangkitannya dan kita mendapatkan pembelajaran, yaitu berkat lebih bagi yang segera atau cepat-cepat mencari Tuhan. Perhatikan di ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari. Firman Tuhan mengatakan, tetapi kapan? Pagi-pagi benar. Pada hari pertama minggu itu. Iya. Dikatakan mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Saya ingin katakan begini Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada berkat bagi orang yang cepat dalam mencari Tuhan. Kita melihat pagi-pagi benar para kaum wanita Bapak Ibu yang saya kasih. Ya, murid-murid Yesus yang wanita itu pergi ke kubur untuk mengurusi mayat Yesus. Mereka tidak menunda-nunda waktu, tetapi mereka cepat-cepat. Karena sebelumnya hari Sabat menurut aturan orang Yahudi, mereka tidak boleh mengerjakan apa-apa. Ya, jadi mereka harus cepat-cepat, makanya mereka berangkat pagi-pagi benar. Ya. Kalau bahasa sekarang mungkin mereka berangkat subuh-subuh Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya. Makanya ada orang-orang yang beribadah memperingati ibadah kebangkitan, mereka beribadah subuh-subuh Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya. Sebagai murid Kristus, kita seharusnya seperti Maria yang cepat-cepat mencari Tuhan. Ya. Kita cepat-cepat mencari Yesus di dalam kehidupan kita. Segera mengerjakan tugas dan tanggung jawab Tuhan. Segera melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang Tuhan percayakan. Iya. Saat teduh, doa pagi, iya. Jangan kita menjadi kalah pada orang-orang yang lain, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau di dalam Mazmur 119 ayat 148 mengatakan, aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ada berkat khusus, ada berkat lebih bagi orang-orang yang cepat-cepat pergi mencari Tuhan. Iya. Apa saja itu berkat-berkatnya Bapak Ibu Saudara-saudari? Yang pertama, berkat persoalan diselesaikan. Ayat yang kedua mengatakan, mereka mendapati batu terguling dari kubur itu. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka tahu nggak kalau mereka akan harus melihat Yesus, harus membuka batu? Maria tahu, mereka tahu. Itulah yang menjadi kendala mereka. Mereka 2 orang perempuan harus mendorong batu kubur Yesus itu untuk supaya bisa merempah-rempahi mayat Yesus. Tetapi kita melihat
Bapak Ibu yang saya kasih, orang yang cepat datang kepada Tuhan, maka persoalannya diselesaikan oleh Tuhan dengan cepat. Amin. Di ayat yang kedua, murid-murid yang wanita mengalami masalah ketika sampai di kubur Yesus. Tidak ada yang mampu menggulungkan batu yang menutup pintu kubur. Ya. Kalau di dalam Markus 16 ayat 3 dikatakan tidak ada yang mampu. Ya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelesaikan masalah itu. Untuk membuka batu itu Tuhan mengutus malaikatnya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Lalu kemudian saudara yang saya kasih, berkat apa lagi yang disediakan Tuhan? Melihat kemuliaan Tuhan. Siapa yang melihat malaikat Tuhan? Apakah ke-11 murid itu? Yang melihat malaikat Tuhan hanya wanita-wanita yang datang ke kubur Yesus. Saudara mau melihat kemuliaan Tuhan? Amin. Karena apa? Karena cepat datang kepada Yesus. Ya. Lekas datang kepada Yesus. Ada lagi berkatnya Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya catatkan di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya. Mereka, murid-murid yang wanita, mereka lebih dulu menerima kabar sukacita. Karena mereka cepat-cepat datang kepada Yesus. Ya. Jadi saya ingin sampaikan begini Bapak Ibu Saudara-saudari. Orang yang suka datang kepada Tuhan, orang yang bersemangat datang kepada Tuhan, dia akan lebih dulu mendengarkan kabar sukacita. Amin. Sekarang ini kita sama-sama tahu. Kembali lagi saya katakan Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada begitu banyak hal-hal yang membuat kita takut. Ada begitu banyak orang-orang yang gemetar, khawatir. Tapi saya ingin sampaikan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau saudara mengutamakan Tuhan di dalam kehidupanmu, engkau yang pertama menerima berkat. Katakan amin. Ya. Sebagaimana wanita-wanita ini datang ke kubur Yesus. Mereka yang terlebih dahulu mendengar kabar sukacita itu daripada murid-murid yang lainnya. Dan yang berikutnya, berkat yang disediakan Tuhan di ayat yang ke-10, dikatakan begini Bapak Ibu. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Siapa yang tercatat namanya di Alkitab melihat kubur Yesus Bapak Ibu? 3 orang wanita tadi. Karena apa? Karena mereka memilih mengutamakan Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya, namanya akan dikenang. Puji Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya, namanya akan termasyhur. Ya. Coba Bapak Ibu Saudara-saudari lihat di luar sana ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kenapa Bapak Ibu nama mereka sangat dikenang? Karena mereka mengutamakan Tuhan. Saudara pun bisa mengutamakan Tuhan. Saudara mampu mengutamakan Tuhan dan engkau akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Yang berikutnya saudara yang saya kasih, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini? Yang kedua, tidak ada kemuliaan di dalam kefanaan. Ayat yang kelima, saudara-saudari mengatakan mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Apa malaikat katakan? Kenapa engkau mencari Yesus yang hidup di antara orang mati? Kenapa engkau mencari Yesus di dalam kubur? Yesus sudah bangkit. Yesus tidak mati selama-lamanya. Yesus sudah pernah mengatakan bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati. Amin. Ya. Tidak ada kemuliaan di dalam kefanaan Bapak Ibu Saudara-saudari.
Pada saat Yesus sudah bangkit, kemuliaannya luar biasa. Ya. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ayat ini berbicara hidup dan mati. Tidak ada kehidupan di antara orang mati, Bapak Ibu. Tidak ada kemuliaan dan kekekalan di dalam kefanaan. Beberapa waktu yang lalu, saya baru memakamkan atau menguburkan orang meninggal, Bapak Ibu, saudara-saudari. Di pemakaman ada begitu banyak kuburan, ya. Dari ujung sampai ke ujung, ya. Bersama-sama dengan ada seorang ibu. Oh, si ibu ini mengatakan, udah makin rame di sini. Maksudnya kuburannya udah makin rame, ya. Takutnya kita nggak kebagian tempat, Bapak Ibu saudara-saudari. Karena udah makin lama makin rame kuburannya. Maksudnya makin rame orang mati, ya. Bukan orang hidup yang ramai, ya. Pertanyaannya, apakah saudara mencari seseorang di situ yang hidup? Tidak. Ketika saudara ke kuburan, engkau mencari orang yang mati. Haleluya. Dunia terus ingin menyesatkan kita, Bapak Ibu saudara-saudari. Ya. Iblis berusaha selalu menawarkan kemuliaan dunia yang fana ini. Oh, Bapak Ibu yang saya kasih, Bapak Ibu bisa melihat dunia ini begitu luar biasa, dunia ini begitu megahnya. Ya. Tetapi yang Yesus tawarkan bukan dunia ini. Ingat Bapak Ibu yang saya kasih. Yesus tawarkan adalah kehidupan kekal. Yang setuju katakan amin. Tetapi yang iblis tawarkan apa, Bapak Ibu saudara-saudari? Yang iblis tawarkan adalah dunia ini. Pada saat Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di gurun pasir, Yesus dicobai oleh iblis. Apa dikatakannya di pencobaan yang terakhir? Engkau melihat seluruh dunia ini, kata iblis, jika engkau menyembah aku akan memberikan seluruh dunia ini. Bapak Ibu, pagi hari ini, di peristiwa kebangkitan, saya ingin sampaikan, iblis hanya mampu memberikan sesuatu yang fana. Tetapi Yesus memberikan kekekalan bagi saudara dan saya, lewat kematian dan kebangkitannya pada pagi hari ini. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih, sementara kita orang percaya telah dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana. Iya. 1 Petrus 1 ayat 23 mengatakan kita dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana. Nanti kita akan mati. Saudara dan saya kita akan dibangkitkan dari antara orang mati, ya. Lalu kemudian kita mengalami kehidupan yang kekal. Ini yang kita cari. Ini yang harus saudara cari. Bukan dunia ini. Lihat dunia sekarang ini Bapak Ibu saudara-saudari. Yang begitu megahnya. Hanya gara-gara virus yang tidak kelihatan. Akhirnya apa Bapak Ibu? Saudara dan saya kita tidak berani keluar rumah. Ya kan? Saudara dan saya. Ya. Pintu-pintu gereja tertutup, ya. Apa Ibu yang saya kasih? Saya ingin sampaikan pekerjaan iblis. Bagaimana caranya gereja-gereja yang luar biasa? Berapa gereja yang ada di Kota Pekanbaru? Berapa gereja yang ada di Indonesia? Berapa ada gereja di dunia ini? Semuanya pintu tertutup. Hanya gara-gara virus yang kecil. Siapa yang senang Bapak Ibu? Iblis yang senang. Akhirnya nggak ada ibadah hari Minggu di gereja. Ya. Akhirnya tidak ada ibadah. Ibadah apa lagi Bapak Ibu? Tidak ada lagi doa di gereja. Doanya online, doanya di rumah masing-masing. Saya Bapak Ibu saudara-saudari setiap hari Senin malam semenjak
banyak kegiatan-kegiatan dinonaktifkan, kami setiap Senin malam ada doa online, ya, pakai aplikasi Zoom Bapak Ibu yang saya kasih. Setiap hari Senin malam itu hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, kami berdoa bersama-sama, ya, untuk keselamatan bangsa ini, Bapak Ibu saudara-saudari. Doanya dari mana? Doanya online Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi buka laptop, ya kan, lalu seperti video call gitu rame-rame, bergiliran berdoa bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama, bersaksi ganti-gantian, ya. Kami percaya Bapak Ibu saudara-saudari, dulu Yesus tolong kita. Sekarang kita tinggal berseru, Yesus habiskan ini semua virus. Amin. Kuat berdoa, banyak berdoa, itu kuncinya. Tidak ada kemuliaan di dalam kefanaan. Saya percaya saudara mampu. Saya percaya saudara memiliki iman yang kuat. Saya percaya saudara mempunyai iman yang teguh. Iman yang teguh itu tidak mampu digoyahkan Bapak Ibu saudara-saudari. Saya percaya Bapak Ibu sekarang rindu kita beribadah bersama-sama di dalam gereja. Amin Bapak Ibu. Iya. Asal saya menyampaikan firman Tuhan, iya, melihat, wah, begitu luar biasa keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, ya, sama-sama kita berdoa. Sama-sama kita mengagungkan nama Tuhan. Ambil doa, ambil waktu khusus untuk Tuhan. Puji Tuhan. Yang berikutnya, yang terakhir Bapak Ibu yang saya kasih, apa yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang ketiga, orang yang keras kepala itu sulit menerima kebenaran. Coba kita perhatikan di ayat yang ke-10 Bapak Ibu saudara-saudari. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Ayat yang ke-11 perhatikan Bapak Ibu. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Siapa yang tidak percaya Bapak Ibu? Murid-muridnya. Ya. Inilah karakter lama murid-murid sebelum murid-murid ini Bapak Ibu yang saya kasih dipenuhi oleh Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Ya. Karakter murid-murid itu keras kepala, karakter murid-murid itu penakut, ya. Karakter murid-murid itu tidak berani, ya. Jadi saya ingin sampaikan, orang yang keras kepala sulit menerima kebenaran, ya. Semua dikomentari, ya, semua dikritik, ya, semua ada firman Tuhan dikomentari, ada firman Tuhan dikritik. Apalagi sekarang Bapak Ibu saudara-saudari, banyak ibadah-ibadah yang disampaikan melalui YouTube, Facebook, Instagram, secara online, ya. Sangat mudah ya Bapak Ibu yang saya kasih ya. Tinggal dipotong, iya kan? Tinggal dipotong seret cuman beberapa menit atau beberapa detik, lalu dikirim, pendeta ini katakan seperti ini. Wah, sombong. Dipotong beberapa menit, beberapa detik, pendeta ini mengatakan begini begitu. Ya. Dikatakan pendeta ini nggak punya iman. Ya. Ada yang mengatakan si A itu kurang berdoa. Ya. Si A, si B kurang kuat imannya. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih, ya, saya ingin sampaikan begini. Ya. Tidak perlulah kita menjadi orang yang keras kepala. Saudara lembutkan hatimu, maka engkau akan menerima kebenaran. Amin. Ya. Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan murid-murid perempuan lainnya memberitahukan kepada rasul-rasul tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Tetapi mereka tidak percaya.
Bagi mereka perkataan itu hanya omong kosong. Saudara, kan ada firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah timbul didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan Tuhan. Itu namanya mukjizat. Amin. Kalau saudara percaya dan itu terjadi, itu namanya mukjizat. Tapi kalau saudara nggak percaya, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Saudara nggak akan terima mukjizat. Orang yang menerima mukjizat adalah orang yang percaya. Amin. Ya. Orang yang menerima mukjizat adalah orang yang mau mendengar. Orang yang mau menerima kebenaran. Dasarnya apa? Dasarnya firman Tuhan. Dasarnya Alkitab yang saudara pegang. Ya. Jadi saudara yang saya kasih, saya ingin sampaikan bahwa orang yang suka berkeras itu akan sulit menerima kebenaran. Seperti murid-murid Yesus yang berjumlah 11 orang. Seperti rasul-rasul yang berjumlah 11 orang itu, mereka sulit menerima kebenaran dan mengatakan itu adalah omong kosong. Kalau saudara nggak percaya sama saya, lalu kemudian saya bersaksi tentang mukjizat yang saya dapatkan dengan luar biasa. Kalau saudara nggak percaya, saudara akan katakan, omong kosong pendeta itu. Banyak bicara pendeta itu. Tapi saya mengalaminya Bapak Ibu. Karena apa? Karena saya percaya. Kuncinya di kata percaya. Amin. Saudara harus percaya, saudara mampu. Ya. Loh, orang dunia aja Bapak Ibu saudara-saudari sekarang ini bersemangat. Masa saudara kita yang anak-anak Tuhan lebih lemah? Iya, tapi pendeta sekarang apa-apa dilarang pemerintah, bekerja dilarang pemerintah, berjualan dilarang pemerintah. Saudara yang saya kasih, saya percaya ada berkat yang luar biasa yang akan saudara hadapi, yang akan saudara nikmati. Imani Bapak Ibu saudara-saudari, kita sama-sama berdoa, ambil doa puasa. Saudara berdoa di rumah saudara, saya berdoa di sini, kita sama-sama berdoa. Engkau akan mendapatkan kekuatan, engkau akan diberkati, engkau akan mendapatkan mukjizat yang luar biasa. Haleluya. Seringkali kita juga seperti itu Bapak Ibu saudara-saudari, ya. Percaya Yesus, tetapi tidak percaya apa yang menjadi firman Tuhan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Makanya banyak orang-orang yang nggak datang ke gereja. Ya memang kita sekarang lagi nggak datang ke gereja Bapak Ibu. Karena ada begitu banyak hal-hal yang terjadi. Tapi maksud saya Bapak Ibu yang saya kasih, orang yang percaya setelah habis wabah ini semakin setia datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Tapi orang yang cuma percaya kepada Yesus tapi nggak percaya firman-Nya, mau virus corona, mau virus apa lagi itu, mau nggak ada virus pun nggak datang dia beribadah. Apalagi nggak ada virus, makin senang dia asik nggak ibadah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kita sering mendengarkan firman melalui khotbah, namun kita tidak mempercayainya. Asik kita berkomentar, asik kita mengkritisi, ya. Kita sering melihat mukjizat dan kuasa Allah dinyatakan, namun tidak menanggapi panggilannya Tuhan. Ya. Akhirnya apa? Kita seperti komentator sepak bola. Kita mengomentari, ya, tetapi kita tidak bisa melakukannya. Ya. Kalau saya pribadi, Bapak Ibu saudara-saudari, saya nggak pernah menanggapi hal-hal seperti itu. Ya, dibiarkan saja. Selama yang kita layani adalah Tuhan. Ya, kita tetap berjuang terus. Tuhan perhitungkan setiap apa yang kita lakukan. Amin. Ya. Mahkota kita disediakan oleh Tuhan. Karena itu, kita harus berdoa untuk orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Ya. Kita harus berdoa untuk orang-orang yang keras kepala.
Supaya apa? Dilembutkan hatinya oleh Tuhan. Kita harus berdoa bagi saudara-saudari kita. Kita harus berdoa bagi keluarga kita yang belum mau datang kepada Tuhan. Ya. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudari? Akhirnya apa? Mereka hanya sebagai Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi bukan menjadi orang Kristen yang memiliki mukjizat di dalam kehidupannya. Saya sering katakan berkat mukjizat itu bonus Bapak Ibu. Imanmulah yang membuat engkau semakin kuat. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih. Sekarang ini, saudara, Tuhan mengajak kita. Tuhan membiarkan kita untuk semakin banyak berdoa. Kuat berdoa. Dan lewat peristiwa kebangkitan. Tidak kebetulan ibadah kebangkitan tahun ini kita tidak bisa bersama-sama. Saya percaya nanti tahun depan kita ibadah kematian dan kebangkitan bersama-sama, Bapak Ibu, kita akan bernostalgia. Kita akan lihat, wah tahun lalu kita tidak bisa bersama-sama. Nanti di tahun 2021 ibadah kematian dan kebangkitan kita bisa bersorak luar biasa. Karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan sudah menangkan kita. Amin. Kebangkitan, tanda kemenangan orang Kristen. Amin. Kebangkitan tanda kemenangan saudara. Kebangkitan Yesus yang memenangkan saudara dan saya. Itulah yang harus kita imani. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari, biarkan hidup kita ini semakin hari semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami memperingati kebangkitan Engkau. 3 hari Tuhan Yesus Engkau mati untuk menebus dosa kami, Tuhan Yesus yang baik. Kalau di hari Jumat lalu kami memperingati kematian Engkau, sekarang kami memperingati kebangkitan Engkau. Kami dimenangkan Bapa di dalam sorga. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami menjadi orang yang pertama seperti Maria Tuhan, yang datang ke kuburmu Tuhan. Di dalam pengiringan kami menjadi orang yang bergerak cepat Tuhan, datang kepada Engkau supaya kami semakin diberkati, supaya kami semakin dipakai dengan luar biasa Bapa di dalam sorga. Bahkan Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga Tuhan Yesus, supaya kehidupan kami menjadi orang yang semakin dipakai Tuhan. Kami bukan menjadi orang yang keras kepala, tetapi kami menjadi orang yang semakin hari semakin percaya Tuhan. Semakin dipakai dengan luar biasa di dalam kehidupan kami Bapa di dalam sorga. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga tadi sudah memuji memuliakan Engkau. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hatimu. Anak-anakmu yang melayani di rumah masing-masing juga Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Pakai dengan luar biasa Tuhan. Bahkan persembahan yang sudah kami berikan kepada Engkau dengan ucapan syukur, balaskan berlipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini kami berdoa, cukupkan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami Tuhan Yesus di hari-hari ini Bapa di dalam sorga. Bahkan Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang sudah mengembalikan milik Engkau Tuhan, kami percaya juga Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat, karena itulah kunci berkat Tuhan, memberikan persembahan dan mengembalikan milik Engkau Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah namamu Bapa di dalam sorga. Hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang beribadah Tuhan di rumah mereka masing-masing, supaya Tuhan Yesus berkati Tuhan, keluarga, suami, istri, anak-anak, seluruhnya Tuhan Yesus pelihara, Tuhan Yesus jagai. Bahkan Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan Yesus secara khusus buat kota kami Pekanbaru, buat negara kami Indonesia, bahkan seluruh dunia ini Tuhan yang sedang berada di dalam ketakutan. Bapa di dalam sorga, alirkan damai sejahtera, kekuatan yang berasal daripada Engkau, sehingga kami semua memperoleh hati yang bijaksana Tuhan, di dalam menghadapi hari-hari ini Tuhan, untuk namamu yang dipermuliakan dan diagungkan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang baik. Inilah Tuhan yang menjadi doa permohonan dan ucapan syukur kami Bapa di dalam sorga. Kami peralaskan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang saya kasih, sekarang terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus,
serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertaimu dari saat ini, besok, lusa sampai Maranatha. Tuhan Yesus jemput kita pada kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya mengatakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.